Oke teman-teman, kita ke slide nomor 5 ya. Kepatuhan. Belum ini kan ya? Slide nomor tadi nomor 5 ya. Jadi ini aja ya, cuma ini lebih kepada bahasan tentang kalau saya katakan lebih kepada studi literatur lah, studi literatur ya, atau lebih kepada pengetahuan administrasi perpajakan ya. Jadi tidak membahas tentang undang-undang, tidak membahas tentang pasal-pasal ya, lebih kepada pengetahuan yang bersifat literatur gitu ya teman-teman ya. Jadi manajemen lah ya, manajemen perpajakan ya, lebih kepada manajemen perpajakan. Bagaimana ya agar kita sebagai wajib pajak tentunya ya, baik itu orang pribadi maupun badan, mencapai suatu kondisi yang ideal ya di dalam hukum pajak, yaitu tercapainya kepatuhan perpajakan ya, atau tax compliance ya. Ini adalah kondisi yang paling ideal tentunya yang diharapkan ya dari suatu penegakan hukum di bidang perpajakan, yaitu adanya kepatuhan perpajakan ya. Apa itu suatu kondisi ya, suatu sikap, suatu perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban ya, semua kewajiban perpajakan ya, dan menikmati semua hak. Jadi tidak hanya kewajibannya saja sebenarnya, tapi juga haknya ya. Kewajiban tentunya kemarin sudah kita pelajari ya, kalau teman-teman juga lihat di YouTube saya, kewajiban itu ya yang dalam bentuk self assessment itu sebenarnya ya, dalam bentuk apa, self assessment. Jadi ketika kita memahami self assessment, sebenarnya itu adalah sebuah kewajiban gitu ya Pak Yanto ya. Karena kalau hanya kita memandang itu sebuah kemudahan ya, sebuah fasilitas ya, kita lupa bahwa itu adalah kewajiban. Bagaimana kita tahu itu kewajiban? Oh, kita nggak pernah didatangi orang pajak, nggak pernah ditagih pajak gitu kan. Nanti ya kalau udah ada pemeriksaan atau sudah ada official assessment. Karena ketika kewajiban itu timbul berdasarkan undang-undang dan kita tidak melaksanakannya, ya, maka di situ ya timbul yang namanya penetapan jabatan ya, berupa ya tagihan kekurangan pembayaran dan juga sanksi administrasi. Jadi ya teman-teman, ini yang kadang-kadang tidak dipahami ya. Sudah berbisnis, ya, sudah memulai usaha ya, omsetnya juga ternyata sudah lumayan gitu ya, sudah di atas batas batas pengusaha pajak misalnya ya, 4,8 M ya dalam 1 tahun, berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, mereka tidak paham bahwa ada kewajiban yang melekat ya berdasarkan undang-undang. Setiap pengusaha ya yang sudah melampaui omset 4,8 M, maka dia harus ya mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak, dan tidak hanya mendaftarkan, di situ juga ada kewajiban yang lebih penting dan lebih berbahaya ya. Karena kalau tidak dilaksanakan nanti akibatnya berat sekali, yaitu memungut PPN. Ternyata tidak pernah memungut PPN ya. Wah, ternyata sudah 2 tahun nih ya, atau 3 tahun ya, dikali-kali ya 4,8 M ya, atau mungkin 5 miliar penghasilannya, omsetnya setahun ya, dikali 10%, wah ya, berapa tuh? Sudah 5 ya. Dan sudah tadi ya 5 miliar ya, 10% ini berarti berapa? 500 ya, 500 juta gitu ya. Kalau 2 tahun, 3 tahun ya bisa sampai dengan ya 1,5 M gitu ya. Belum nanti dendanya. Kemarin ya kalau kita lihat denda-denda di KUP ya, ada denda karena ya keterlambatan bayar yaitu 2% per bulan ya, ada juga denda karena kenaikan karena penetapan surat keputusan pajak kurang bayar ya, kalau dia karena PPN ya kenaikannya bisa sampai 100% ya. Kalau dia karena PPH ya bisa kena sampai 50%, itu kalau masih dalam ranah administrasi ya, dalam ranah hukum administrasi. Belum lagi nanti kalau masuk ke ranah hukum pidana ya, tentunya sanksinya lebih berat lagi ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi pahami bahwa kewajiban
yang berdasarkan self assessment itu adalah suatu kewajiban yang berimplikasi pada pada sanksi administrasi ya. Jadi istilahnya ada ya, kalau saya katakan hukum pajak itu ya manis di depan, pahit di belakang gitu. Ya, ada ekor beracunnya gitu ya, yang kalau tidak disadari ya nanti tiba-tiba bisa ya menyakitkan gitu ya, ekor beracunnya itu ya, berupa tindakan jabatan ya sesudah nanti dilakukan pemeriksaan ya teman-teman ya. Tidak hanya kewajiban tapi juga sebenarnya hak ya, hak perpajakan juga harus kita pahami, misalnya hak untuk mendapatkan restitusi ya, hak untuk mendapatkan pengembalian ya teman-teman. Memang kadang-kadang untuk cari amannya ya hak-hak ini juga terkadang ya sudahlah ya kita ikhlaskan aja kepada negara gitu ya. Misalnya ada kelebihan pemotongan, ada kelebihan pemungutan ya, daripada kita klaim nanti di SPT lebih ya, kemudian diperiksa ya, kita nanti malah repot ya, akhirnya kebanyakan kita udah dinihilkan saja SPT-nya. Itu yang banyak berkembang di pelaporan sikap ataupun perilaku wajib pajak yang ada di Indonesia. Tapi memang secara ideal harusnya baik itu kewajiban maupun hak sama-sama harusnya dinikmati oleh seorang wajib pajak yang patuh ya teman-teman ya. Secara literatur ya atau kajian manajemen perpajakan lah saya katakan ya, ada dua jenis kepatuhan tentunya ya, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Paling puncak yang paling harus kita capai tentunya kepatuhan material, yaitu di mana semua ya ketentuan pajak, baik ketentuan pajak formal maupun ketentuan pajak material sudah dipenuhi ya, bahkan juga ya pemenuhannya ataupun kepatuhannya itu sesuai dengan visi dan jiwa dari undang-undang perpajakan. Mungkin yang baru kita rasakan ataupun kita jalankan selama ini ya baru kepatuhan formal saja, belum sampai ke kepatuhan material. Jadi apa kepatuhan pentingnya tentunya ya, namanya pajak tentunya pentingnya untuk apa? Tujuannya untuk menghasilkan peningkatan penerimaan pajak gitu ya, karena memang bicara pajak ya bagian dari hukum fiskal penerimaan negara ya, tentu untuk penerimaan ya. Jadi memang harus didorong kepatuhan ini ya, kalau penerimaan negara dalam bentuk pajak ini ingin optimal. Dasarnya apa? Ini masih dasar hukum yang lama ya, tapi saya kira poin-poinnya bisa kita pahami gitu ya. Intinya apa? Untuk mencapai wajib pajak yang patuh tentunya harus tepat waktu dalam pemberitahuan SPT ya, tidak mempunyai tunggakan pajak ya, ataupun tidak pernah dijatuhi hukuman ya, baik itu hukuman hukuman administrasi maupun hukuman pidana ya. Kemudian juga menyelenggarakan pembukuan ya, bisa dilakukan koreksi ya, koreksi pada pemeriksaan. Jadi kalau diperiksa ya, bukannya tidak boleh ada koreksi, boleh ada koreksi ya, karena adanya ketidaktepatan di dalam pelaporan, tapi paling banyak koreksi untuk tiap-tiap pajak yang berutang paling banyak 5%. Saya kira ini dinamis ya, mungkin bisa 5%, 10% tergantung dari kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Intinya tentunya kita menuju kepada suatu kondisi yang ideal, yaitu ya, tadi A, B, C, D, E ini ya. Yang terakhir yang E tentunya memiliki ya standar laporan keuangan yang sudah diaudit ya, diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi rapat publik. Saya kira itu ya teman-teman, di kondisi-kondisi ideal yang harus menjadi ya tujuan semua wajib pajak ya, baik itu orang pribadi maupun wajib pajak badan gitu. Dan ke arah inilah harusnya ya hukum pajak itu diarahkan ya, termasuk fungsi-fungsi para konsultan pajak ya, fungsi para dosen ya, termasuk juga Direktorat Jenderal Pajak yang mengarahkan agar wajib pajak ya baik orang pribadi maupun badan itu mencapai kondisi ideal ini ya. Itulah nanti yang akan kita usahakan, yang akan kita pelajari melalui hukum pajak ya. Kemudian apa hambatan-hambatannya ya di dalam mencapai kepatuhan
ya di dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal tadi, hambatannya itu berupa penghindaran atau perlawanan terhadap pajak. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas secara detail di hukum pajak, khususnya kaitannya nanti dengan ya sanksi-sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ya. Tapi di dalam kaidah hasanah manajemen perpajakan gitu ya, memang tidak membahas tentang hukum pidana, memang tidak membahas tentang hukum administrasi ya. Nanti itu di bahasan hukumnya. Tapi kita perlu paham juga bahasan tentang manajemen perpajakan ini ya, membagi penghindaran pajak itu ke dalam dua jenis penghindaran, yaitu perlawanan aktif ya dan perlawanan pasif. Kalau di hukum ya itu tidak mengenal ini ya. Kalau di hukum itu cukup dua saja ya, administratif atau pidana ya. Administratif atau pidana ya, pasalnya jelas ya. Kalau sudah pasal 38 ke atas itu pasal pidana ya. Selain itu maka dia pasal hukum administrasi ya. Memang kalau di literatur, halo Bu Siska, itu ya. Apa itu perlawanan pasif dan perlawanan aktif ya? Ini kita lihat dari segi apa ya, kalau saya lihat motifnya lah ya, motifnya ya, intensinya ya. Kalau di dalam bahasa hukum itu mens rea istilahnya. Mens rea ya, motivasi ya. Kalau yang pasif ini artinya ya memang tidak ada sama sekali niat ya inisiatif dari wajib pajak untuk menghindarkan pajak, tapi kebetulan saja kondisi ekonomi ya, kondisi moral penduduk ya, teknik-teknik pemungutan pajak akhirnya menjadikan pajak tidak bisa dipungut secara optimal ya. Misalnya kondisi sekarang ya COVID ya, dengan adanya COVID ini otomatis target penerimaan pajak juga diturunkan ya. Makanya saya lihat pajak sekarang tercapai penerimaannya setelah 20 tahun tidak pernah tercapai. Ya mungkin salah satunya karena, tapi ini perlu dianalisa lagi ya. Tapi saya lihat salah satunya memang karena targetnya juga dibikin lebih realistis ya. Memang harusnya begitu ya. Target jangan terlalu bombastis ya, sehingga kalau terlalu bombastis kan kasihan pegawai pajaknya juga ya, jadinya kejar setoran, akibatnya nanti penetapan SKP-SKP-nya menjadi dipaksakan ya. Harusnya memang realistis berdasarkan kondisi real dari potensi pajak yang ada di masyarakat ya. Gitu ya teman-teman ya. Hambatan aktif. Nah, aktif ini sebaliknya ya, yang berasal dari inisiatif ataupun motivasi ya wajib pajak itu. Dan ini memang bertingkat ya, bergradasi mulai dari yang paling soft ya, paling lembut, apa paling lembut, paling wajar lah gitu ya, sampai nanti yang paling ekstrim gitu ya, paling ekstrim artinya paling berbahaya ya, menimbulkan akibat hukum di ranah pidana ya. Yang paling awal sekali disebut dengan penghindaran pajak ya, atau tax avoidance. Bisa juga disebutkan, dikatakan juga sebagai tax evasion. Ini berdasarkan ya literatur manajemen perpajakan. Tapi kalau di dalam hukum pidana kembali di dalam hukum ya itu hanya mengenal dua ya, yaitu pelanggaran administratif ya, misalnya di pasal 7 ya, pasal 8 ya, pasal 7 misalnya tentang keterlambatan menyampaikan SPT, pasal 8 misalnya tentang sanksi atas pajak yang kurang dibayar ya, sanksi atas keterlambatan pembayaran ya, sanksi atas pengungkapan ya ketidakbenaran pengisian ya, termasuk sanksi atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan di pasal 8 itu masuk ke dalam ranah administrasi. Tapi di istilah manajemen perpajakan ini disebut dengan tax avoidance dan tax evasion. Tax evasion tentunya lebih berat lagi ya, jenis apa namanya tindakannya ya. Kalau dalam ranah hukum itu masuk ke dalam dapat dikategorikan ke dalam ranah hukum pidana gitu ya teman-teman ya. Kemudian melalaikan pajak ya, atau tax ignorance. Tax avoidance ya. Apa itu? Jadi tax avoidance pun dibagi-bagi lagi ya, tapi ini beragam saya lihat ya. Jadi tergantung nanti dari sumber literaturnya, ada yang mengatakan juga di dalamnya tax planning ya, tax planning pun nanti dibagi-bagi, ada aggressive tax planning ya, ada semacam ya. Tapi secara umum dua lah ya, penghindaran pajak atau tax avoidance saja, dan pengelakan pajak atau yang disebut tax evasion ya, atau fraud ya.
dan masuk ke dalam fraud. Untuk tax avoidance dibagi menjadi 3 lagi, mulai dari cara yang paling normal ya atau paling paling mudah ya, dan juga lebih sesuai dengan hukum, yaitu dengan cara menahan diri. Jadi sebenarnya menahan diri ini memang justru dikehendaki oleh hukum ya, kalau itu terkait dengan pajak-pajak yang bersifat ya, kemarin dikatakan Bu Siti apa, sinteks pajak dosa. Memang harusnya kita menahan diri, tidak terjerumus dalam dosa dengan cara menahan diri, gitu ya, tidak merokok, gitu ya. Cocok malah ya untuk tujuan dari ya pengenaan cukai. Memang tujuannya untuk membatasi konsumsi ya, tidak mengenakan barang-barang mewah ya. Misalnya mobil mewah yang pajaknya bisa sampai 75 bahkan 100% ya, PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Ya teman-teman ya. Tapi tindakan menahan diri juga bisa meningkat intensitasnya menjadi misalnya pindah lokasi ya, pindah lokasi ini ya, kalau itu dilaksanakan secara benar, maksudnya tidak ada, karena pindah lokasi ini bisa juga menjadi pura-pura pindah gitu ya, pura-pura pindah ya, misalnya pura-pura gitu ya mendirikan perusahaan ya di luar negeri ya, padahal tidak ada kegiatan. Biasanya di negara-negara yang tarif PPh-nya rendah ya, atau bahkan yang sifat tax haven, dan nanti berpura-pura ada transaksi di sana, berpura-pura ya, ada pengalihan aset ke sana. Nah, ini yang nanti bisa masuk ke dalam tax evasion ya. Tentunya memang tidak semua jenis pindah lokasi ya, misalnya investor ya ingin menanamkan modal di Indonesia Timur karena adanya tarif-tarif keringanan pajak, tentunya kalau itu ya sah ya. Tax avoidance yang sesuai dengan rule. Tapi kalau tadi sudah ada kepura-puraan ya, artinya rekayasa ya, manipulasi ya, transfer pricing yang tidak wajar gitu ya, dia tidak mengarah kepada tax evasion. Ya teman-teman ya. Jadi tax avoidance itu adalah penghindaran pajak secara yuridis. Jadi masih dalam bingkai hukum, tapi memang ya caranya adalah dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini memang adanya kekosongan hukum, adanya ketidakjelasan perundang-undangan memberikan celah ya, memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis ya. Celah undang-undang merupakan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Makanya kita sebagai orang hukum ya berusaha semaksimal mungkin untuk menutup celah itu sebenarnya sebagai pembuat kebijakan tentunya, pembuat peraturan perundang-undangan. Jadi ya, salah nggak melakukan itu, Pak? Tidak salah, karena masih dalam bingkai yuridis gitu ya, Pak Edward. Berarti diperbolehkan kan, Pak? Diperbolehkan sebenarnya. Iya. Tapi tetap tadi saya katakan ada garis batas ya, selama itu tidak ada ya tadi rekayasa, manipulasi ya. Kalau itu sudah masuk ke dalam perbuatan yang memanipulasi transaksi, memanipulasi pembukuan, memanipulasi dokumen-dokumen, itu masuk ke kamar sebelah yang namanya tax evasion ya teman-teman. Itu dalam istilah manajemen perpajakan ya Pak Edward. Kalau dalam istilah hukum sih sebenarnya gampang aja, pidana atau bukan, udah gitu aja ya, pidana atau administrasi gitu ya. Kalau di ranah pajak di ranah manajemen perpajakan, istilah-istilah ini perlu kita pahami, tapi perlu kita luruskan sebagai orang hukum. Kita tidak berbicara tentang tax avoidance, kita tidak berbicara tentang tax evasion, kita bicara tentang ya rumusan pidana atau rumusan administrasi gitu ya teman-teman ya. Tapi kita perlu paham juga ini ya, terutama yang belum pernah belajar pajak. Kalau yang sudah sering belajar pajak atau dari fakultas ekonomi, fakultas ya selain hukum, tentunya memang sudah mengenal ini ya Pak Edward ya. Jadi ini aja literatur review aja ya, pengenalan terhadap istilah-istilah tax evasion ya, yaitu pengelakan pajak ya, misalnya terjadi sebelum SKP dikeluarkan ya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi memang jelas di sini pelanggaran terhadap
undang-undang. Ya. Maksudnya apa? Untuk melepaskan diri dari pajak, mengurangi dasar penetapan pajak, ya, menyembunyikan. Nah ini ya unsur-unsur ya. Jadi bisa masuk ke pasal 39 sebenarnya ya. Pasal 39 Undang-Undang KUHP. Ya, menyembunyikan sebagian dari penghasilan. Ya. Saya juga wajib pajak di setiap negara, misalnya ya, ada dari wajib pajak besar, ya, perusahaan multinational corporation, ya, MNC, ya. Ternyata wajib pajak kecil juga tidak menutup kemungkinan juga ya, tergantung tentunya dengan kondisinya ya. Wajib pajak kecil juga ya, tidak menutup kemungkinan ya, para profesional ya, dokter ya, misalnya pengacara juga ya, termasuk juga ya menyembunyikan omsetnya, menyembunyikan apa namanya penghasilannya ya, juga masuk ke tax evasion ya, kalau ketahuan. Kemudian ada lagi bahasan berikutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ya, orang melakukan tax avoidance. Saya kira ini hal yang bersifat rasional saja, ya, logika lah ya. Misalnya adanya apa perusahaan-perusahaan yang lawyer-lawyer ya, yang memang sengaja mencari celah dalam undang-undang pajak ini. Makanya perlu di apa istilahnya dilakukan pembinaan ya, pembinaannya. Tapi yang sekarang ini di undang-undang HPP kan justru malah diberikan kebebasan gitu ya kepada wajib pajak untuk memilih kuasanya ya, tidak harus dari konsultan pajak ya, bisa dari selain konsultan pajak ya. Tapi ini membuka celah ya kalau kita lihat secara logika gitu ya, karena tidak ada lagi pengawasan yang ketat terhadap jasa konsultan ataupun lawyer tadi ya. Ini yang harus kita jadikan kajian, saya kira ya, mungkin teman-teman bisa bikin ya jurnal ya kajiannya, pendapatnya ya. Nah, dengan undang-undang HPP ini kan ya di undang-undang Cipta Kerja ya. Nanti kita lihat undang-undang Cipta Kerja itu kan merevisi pasal 32 ya undang-undang KUHP yang dulunya harus konsultan, sekarang kan dibuka ya. Selama memiliki pengetahuan di bidang perpajakan ya, itu bisa menjadi kuasa dari wajib pajak. Karena PMK-nya udah dibatalin, Pak. PMK-nya juga udah dibatalin oleh Mahkamah Konstitusi, juga dibatalkan dan disahkan di apa namanya? Dipertegas lah di undang-undang HPP, Pak, di undang HPP. Pak Edward kok paham banget kan ini? Pak Edward dari mana nih, Pak Edward? Konsultan pajak, Pak. Udah ininya lah ya. Udah ahlinya lah ya. Nanti kalau ada kurang-kurang ditambahin ya, Pak Edward ya. Mantap lah. Iya, Pak. Ya. Jadi ya teman-teman, saya kira ini bisa dipahami lah. Ya. Hal-hal seperti ini. Nanti kita masuk juga wajib pajak kecil juga ya. Jadi tidak hanya wajib pajak besar aja sebenarnya ya. Bisa juga ya menyembunyikan dari penghasilan para profesional bebas. Ternyata juga sulit ya melacak oleh bisnis. Juga menjadi permasalahan juga. Kecurangan. Kecurangan ini ada rumusnya kalau di dalam manajemen perpajakannya. Jadi semakin tinggi tax ya, semakin tinggi cost of bribery ya, probability to detection ya, kemungkinan untuk terdeteksi ya, dan juga dari size of penalty ini kemarin ya. Size of penalty sekarang dikurang-kurangi gitu ya. Kalau secara apa namanya logika gitu ya. Misalnya ini ya, kecenderungan melakukan kecurangan ya. Hipotesisnya adalah ya, kecenderungan melakukan kecurangan KMK disingkat KMK ya, ditentukan oleh besarnya ya atau tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi pajak, maka cenderung melakukan kecurangan. Semakin tinggi pajak, semakin cenderung melakukan kecurangan. Nah, itulah mengapa Undang-Undang Cipta Kerja banyak memberikan diskon gitu ya, Pak Edward ya. Dari mulai tarif PPH gitu ya, termasuk diskon
diskon tarif PPH ya terutama ya, yang tadinya 25 sekarang menjadi 22% gitu ya. Bahkan direncanakan kemarin 20% ya Pak Edward ya, tapi balik lagi ke 22% untuk PP badan ya dengan undang-undang KPP. Tapi intinya ada penurunan ya. Mungkin bukan mungkin ya, sudah pasti ya menggunakan rumus ini ya. Karena semakin tinggi jumlah pajak maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan semakin tinggi gitu ya. Jadi ya turunkan saja lah biar masyarakat lebih gampang untuk taat terhadap ya pajak gitu ya. Nah, kalau ini mungkin juga dari logika saja saya kira ya. Makin tinggi uang sogokan ya makin kecil melakukan kecurangan ya. Jadi pelajarannya apa ya? Kalau minta sogokan jangan kecil-kecil gitu ya. Nanti orang ya gampang melakukan kecurangan gitu ya. Tentunya ini berdasarkan logika saja lah. Orang ya, siapa sih yang mau keluar uang gitu ya? Orang pajak nggak mau lagi Pak disogok Pak. Oh nggak mau lagi disogok. Udah jarang Pak. Jarang ya. Udah lebih apa integritas ya. Iya, cuman makan-makan doang mau dia. Makan-makan tinggal waktu. Iya. Biasa saling apa namanya silaturahmi gitu. Makin tinggi kemungkinan terungkap, makin kecil. Nah ini ya. Ini harus canggih memang ya. Direktorat Jenderal Pajak ya dalam mendeteksi kecurangan-kecurangan sehingga meminimalkan kecurangan. Berikutnya yang terakhir apa? Makin besar ancaman. Nah ini ya. Makin besar ancaman hukuman, makin kecil kecenderungan melakukan kecurangan. Nah ini tapi kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja ya dipangkas itu ya mulai dari sanksi administrasi ya sanksi pidana ya Pak Edward ya. Iya Pak. Kalau didasarkan pada kemungkinan rumus ini ya maka orang kecil kecenderungan untuk melakukan kecurangannya menjadi besar justru ya karena sanksinya kan diturunkan. Ini juga disampaikan oleh jaksa juga ya, jaksa agung. Ini di mana marwah hukum pidana? Hukum pidana bisa gampang sekali dialihkan ke denda. Tapi kemarin Pak Edward juga sudah sampaikan, saya kira itu memang bagian dari kekhususan hukum pajak yang namanya ultimum remedium karena tujuan dari pajak sebenarnya bukan memenjarakan orang, tapi untuk mencari penerimaan negara. Edward ya, kalau di penjara ya negara nggak dapat apa-apa. Luar duit ya buat ngasih makan ya narapidana. Lebih baik diganti saja dengan pembayaran ke kas negara. Itu udah pas sebenarnya. Tapi ya ada dua pendapat juga tadi ya. Selalu akan terus dinamis saya kira. Saya kira itu ya teman-teman kecenderungan petugas pajak ya juga untuk sisi dari internal Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi misalnya harus juga diperhatikan unsur ya pajak apa wages-nya ya penghasilannya ya. Unsur return of corruption. Corruption artinya apa namanya? Apakah uang korupsi tersebut dapat dinikmati lebih lama? Makanya kalau korupsi ya jangan tanggung-tanggung gitu mungkin ya maksudnya. Tergantung pada seberapa lama uang korupsi dapat dinikmati. Saya kira ini hal-hal yang bersifat logika ya bisa ditelaah teman-teman semua ya. Kita langsung aja ke slide berikutnya. Lebih tadi lebih kepada apa teman-teman? Kepada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat studi. Internasional ya. Ini mungkin teman-teman bisa cek juga di YouTube saya sudah banyak sekali saya tentang pajak internasional ya. Apa itu definisinya? Definisinya berkembang ya. Ini definisi yang awal sekali yang disampaikan oleh Dr. Mansuri ya. Jadi kalau bicara pajak internasional tentunya kita tidak lepas dari beliau ini Dr. Mansuri ini ya. Di awal sekali beliau menyatakan bahwa pajak internasional itu merupakan apa sih pajak internasional itu gitu ya. Ternyata bukan sebuah pajak yang dikeluarkan oleh sebuah badan internasional, bukan ya, bukan ke arah itu. Walaupun sebenarnya ada ya pajak atau pungutan lah yang dikeluarkan oleh badan-badan internasional itu ada ya.
Misalnya kalau kita belajar hukum internasional, kita mengenal yang namanya Badan Otoritas Laut Internasional, menggunakan royalti atas pemanfaatan ya sumber daya alam yang ada di lautan internasional yang tidak dimiliki oleh negara-negara dimanapun ya. Itu ada sebenarnya ya. Tapi yang dimaksud dengan pajak internasional di dalam kuliah hukum pajak sebenarnya adalah PPH, pajak penghasilan gitu ya teman-teman ya, Pak Edward ya, Pak siapa, Pak Prianto ya. Jadi bicara pajak internasional ya sebenarnya PPH, cuman PPH yang khusus ya. Khusus PPH-nya siapa? PPH-nya pajak penghasilannya orang wajib pajak dalam negeri yang berkenaan dengan penghasilan dari luar negeri. Atau sebaliknya, ya PPH-nya siapa? PPH-nya wajib pajak luar negeri ya yang memiliki penghasilan dari dalam negeri. Ya, jadi itu aja sebenarnya ya. Tapi berkembang ya. Pendapatnya berkembang. Atau dengan adanya investasi ya, aktivitas di mancanegara ya, aktivitas ekonomi ya, yang menimbulkan manfaat dan keuntungan ya, kemudian adanya perdagangan internasional ya, ini juga masuk ke dalam bahasan-bahasan pajak internasional, perdagangan internasional ya, misalnya adanya ekspor impor ya, investasi dari suatu perusahaan multinasional ya, ekspor impor ya, itu juga masuk ya. Termasuk juga kebijakan pemajakan ya, kebijakan pemajakan atas arus internasional ya, yang menyatakan bahwa ya, atas penghasilan pemajakan atas ya arus internasional ya, pada penghasilan ya, pada dasarnya perluasan pemajakan penghasilan dalam negeri. Jadi sebenarnya intinya adalah pemajakan dalam negeri dulu gitu ya, di dalam negeri dulu dipajaki penghasilannya, tapi dapat diperluas terhadap penghasilan yang didapat dari luar negeri ya, atau yang kita kenal dengan nama asas worldwide income gitu ya, yang masih juga sekarang ini kita terapkan di dalam hukum pajak, tapi kemudian sedikit dikurangi ya Pak Edward ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu khusus untuk ya, wajib pajak dalam negeri yang merupakan warga negara asing yang memiliki kriteria keahlian tertentu ya. Jadi memang ada fasilitas khusus untuk ya warga negara asing yang menjadi WP dalam negeri ya, artinya dia berdomisili di Indonesia selama dia memenuhi ketentuan ya keahlian khusus ya teman-teman ya. Kemudian prinsip dari kebijakan pemajakan internasional juga ada keadilan, ekualitas ya, equal ya. Equal antara apa? Antara wajib pajak ya, perlakuan terhadap wajib pajak atas objek yang sama. Jadi kalau sama-sama ya misalnya ada keuntungan dari Indonesia, itu sama-sama dipajakin dong. Baik dia tadi Mr. Putin dari Rusia ya, ataupun dia ya Pak Budi dari Indonesia, sama-sama dia berusaha di Indonesia, harus dua-duanya bisa dipajakin ya. Nanti kalau tidak dipajaki ya salah satu misalnya karena dia mentang-mentang dia orang asing tidak dipajaki, maka tidak tercapai yang namanya asas keadilan. Ya teman-teman ya, ini kebijakannya atau filosofisnya lah ya. Yang ketiga netralitas ya. Artinya di dalam memajaki arus internasional ya, penghasilan luar negeri ataupun tadi orang asing warga WP luar negeri ya, itu tetap tidak boleh mencampuri ya tidak boleh mencampuri bisnis, ataupun tidak boleh warga negara tidak boleh mencampuri atau mempengaruhi atau mengarahkan ya wajib pajak untuk melakukan investasi di mana ya, di dalam ataupun di luar negeri. Ini hanya bisa melalui instrumen kebijakan ya, peraturan dalam bentuk peraturan ya. Tidak boleh melarang ya, harus investasi di Indonesia ya. Tapi mengarahkan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk istilahnya ya, menstimulasi gitu. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, dengan membebaskan pajak atas dividen, tentunya tujuannya agar menggairahkan ya investasi ya terhadap perusahaan-perusahaan ya di Indonesia.
Ya teman-teman ya. Masih ada lagi nih, tetap tujuannya adalah penerimaan ya. Jadi pajak internasional berbicara tentang pajak internasional, tentang hukum pajak internasional, tujuannya apa? Penerimaan negara. Makanya tidak boleh jangan sampai negara dirugikan ya dengan adanya arus penghasilan internasional ini ya. Biasanya dirugikannya dengan cara apa? Dengan cara yang disebut dengan penghindaran pajak dengan mekanisme misalnya treaty shopping ya. Treaty shopping itu namanya ya. Yaitu belanja treaty. Maksudnya apa belanja treaty itu? Memanfaatkan ya tax treaty yang ada di Indonesia ya dengan cara yang tidak benar gitu ya. Misalnya saya kasih contoh ya, karena adanya ya pembebasan atas pajak penghasilan yang pembebasan atas pajak penghasilan atas bunga yang dibayarkan ke negara Belanda misalnya ya, karena diperjanjikan di tax treaty antara Indonesia dengan Belanda. Jadi pembayaran bunga ke Belanda ya, kalau dia ke negara selain Belanda atau negara yang tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia, dia kan harusnya dipotong ya warga negara Belanda tersebut atau wajib pajak Belanda dipotong dengan PPh ya, PPh pasal 26 17-20%. Tapi ternyata ada tax treaty dengan Indonesia dengan berbagai pertimbangan tentunya ya, cost and benefit-nya, akhirnya disepakati bahwa Belanda tidak dipungut PPh oleh Indonesia kalau ada pembayaran ke Belanda. Perlu diketik di tax treaty-nya Indonesia Belanda. Dan ini mengakibatkan ya moral hazard ya, mengakibatkan apa? Mengakibatkan kecenderungan tadi untuk melakukan kecurangan. Oh, kalau gitu ya kita bikin aja perusahaan di Belanda ya, nanti kita bikin seolah-olah ada ya pembayaran bunga ya. Bagaimana caranya agar seolah-olah ada pembayaran bunga ya? Kita bikin aja perjanjian utang ya, utang piutang ya. Nah, itu akhirnya sudah begitu canggihnya tax planning-nya ya, bisa akhirnya ya meminimalkan pembayaran pajak, dan ini berimplikasi tentunya pada penerimaan negara yang tergerus gitu ya. Makanya kebijakan pemungut pajak internasional nanti kita bicara yang namanya anti tax avoidance rule ya. General anti tax avoidance rule. GAAR ya, General anti tax avoidance rules ya. Anti avoidance rule, GAAR, GAAR. Ya teman-teman, itu ini aja pengetahuan aja, nanti tentunya tidak bisa saya sampaikan secara detail ya, teman-teman bisa perluas di berbagai kasus ya. Administrasi dan kepatuhan masyarakat, di mana dengan administrasi pajak yang baik di suatu negara dan tingkat kepatuhan di dalam melaksanakan kewajiban pajak menunjang sukses pemungutan pajak. Jadi tetap tujuannya adalah untuk kepatuhan pajak ya, tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi ya teman-teman ya, jadi apa prinsip perpajakan internasional? Prinsip utamanya ya, di dalam pajak internasional tadi ya, di dalam memajaki arus internasional, yaitu orang asing ya, atau warga negara asing atau WP luar negeri ya, teknis ataupun prinsip pemajakannya sebenarnya satu ya, yaitu yang harus memiliki pertalian dengan negara tersebut. Tidak boleh suatu negara memaksakan diri ya untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang tidak ada pertalian apapun dengan negara tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Ini disebut dengan apa? Prinsip teritorial. Jadi ini prinsip utamanya seharusnya prinsip teritorial ya. Prinsip teritorial ini juga merupakan bagian dari hukum publik ya. Hukum publik di mana di dalam suatu teritorial suatu negara maka berlakulah ya, pemajakan hukum yang ada di negara itu, termasuk hukum pajak gitu ya. Jadi prinsip utamanya adalah prinsip teritorial gitu ya. Tapi kemudian dapat diperluas prinsip teritorial ini dengan nanti kita lihat ada yang namanya asas domisili ya, ada yang namanya asas warganegaraan ya, termasuk tentunya asas sumber ya. Nah, perbedaan sistem pemajakan inilah nanti yang akan menimbulkan yang disebut dengan double taxation. Jadi teman, kalau Pak Edward sudah tiap hari ngurusin ini ya,
ini teman-teman yang baru, apa sih double taxation? Kemarin Bu Siti pernah bertanya juga tuh, ya, saya kok dipajaki terus Pak, ya, saya dapat penghasilan dipotong oleh si pemberi penghasilan, ya, nanti saya gunakan uangnya untuk ya beli barang, saya juga dipungut ya pajak lagi, ya, nanti barangnya misalnya motor lah gitu ya, atau apa laptop gitu ya, saya jual ya, kalau saya jual saya juga kena ya harus bayar pajak lagi gitu ya. Ini kok ya bukan cuma double ini Pak, ya, triple ya, bahkan quadruple gitu ya. Pajaknya berkali-kali gitu ya. Apakah itu yang disebut dengan double taxation dalam hukum pajak atau pajak internasional? Nanti kita lihat ya. Jadi bicara tentang double taxation ya, ini merupakan bahasan inti, bahasan utama dalam hukum pajak internasional, makanya dikeluarkanlah dibentuklah yang namanya perjanjian pencegahan pajak berganda atau disebut dengan ya tax treaty ya, atau double tax agreement. Jadi istilah tax treaty itu sebenarnya macam-macam ya, bisa dikatakan sebagai double tax agreement, dapat juga dikatakan sebagai bahasa resminya gitu ya, judul dalam tax treaty itu biasanya tidak tax treaty gitu aja ya, tapi ada ada judulnya yang lebih panjang ya, double tax agreement between ya Indonesia and ya the Netherlands gitu ya, atau lebih panjang lagi seperti yang di bawah ini ya, agreement for the avoidance of double taxation ya. Atau lebih panjang lagi, agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to tax on income gitu ya, macam-macam ya. Intinya sih tax treaty ya mengandung sekarang ada dua ya yang diatur di tax treaty itu, tidak hanya ya masalah double taxation tapi juga prevention pencegahan dari fiscal evasion ya, pelarian pajak. Jadi yang sekarang ini justru pelarian pajak yang lebih banyak dikhawatirkan ya, ya teman-teman ya. Masih di pajak internasional. Jadi apa sih pajak internasional itu? Tadi kita sudah bahas pengertiannya, kita sudah bahas kebijakannya, kita juga sudah bahas tadi tentang tax treaty ya. Tapi sebenarnya yang berhak untuk memungut pajak secara internasional itu artinya terhadap orang asing ataupun terhadap sumber-sumber penghasilan dari luar negeri, itu yang berhak memajaki siapa sih? Tetap yang berhak memajaki adalah ya yang berhak memajaki adalah negara dengan menggunakan undang-undang pajak domestik ya. Ya teman-teman ya, tetap berdasarkan undang-undang pajak domestik. Tidak kemudian tax treaty itu otomatis berlaku, tapi harus diberlakukan dulu di dalam undang-undang pajak domestik ya. Kalau di Indonesia di undang-undang di undang-undang pajak penghasilan ya, yang memberlakukan tax treaty, sehingga memberikan pengecualian-pengecualian ya dalam bentuk pengurangan-pengurangan ya, ataupun dalam bentuk kredit pajak terhadap penghasilan yang diterima dari luar negeri, ataupun sebaliknya ya, orang luar negeri, wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia ya. Jadi tetap harus berdasarkan undang-undang pajak domestik dulu, walaupun sudah ada tax treaty gitu ya. Jadi bagaimana kedudukan tax treaty ini? Ada yang mengatakan tax treaty ini bersifat lex specialis dari undang-undang pajak domestik. Kalau saya tidak mengatakan lex specialis ya. Karena kan kalau lex specialis itu dua undang-undang yang setara ya, tapi yang satu bersifat khusus, yang satu bersifat umum, ya kan? Sehingga yang khusus ya, lex specialis derogat lagi generalis. Tapi kalau kita lihat ya, antara undang-undang pajak, misalnya undang-undang pajak penghasilan dibandingkan dengan tax treaty, ini tidak apple to apple gitu ya. Karena tax treaty kan sebuah perjanjian internasional ya, dalam ranah hukum internasional ya. Nah, dan walaupun dia sudah diratifikasi, tapi biasanya kan ratifikasi tax treaty ini dengan perpres ya, ya kan, dengan peraturan presiden ya. Sehingga memang kalau dibilang lex spesialis tidak juga gitu ya. Tidak juga. Jadi apa dong
tax treaty ini lex spesialis bukan, ya memang banyak pakar mengatakan lex spesialis. Tapi kalau saya cenderung mengatakan bukan lex spesialis, tapi lebih kepada apa ya? Bukan lex spesialis kalau menurut saya, ya. Tapi lebih kepada penerapan, ya, penerapan perjanjian, ya, penerapan perjanjian ke dalam hukum domestik, ya, ke dalam hukum nasional, penerapan perjanjian ke dalam hukum nasional, atau yang disebut dengan, ya, yang disebut dengan apa, transformasi, ya, transformasi. Itu juga dikatakan nanti teman-teman belajar di hukum internasional. Jadi untuk memberlakukan hukum internasional atau perjanjian internasional itu bisa dua cara, bisa dengan transformasi, ya, transformasi itu artinya membentuk suatu peraturan baru di negara, ya, dalam bentuk undang-undang atau peraturan undang-undangan, atau bisa juga dengan cara inkorporasi. Ada cara yang namanya inkorporasi. Inkorporasi itu dengan cara menggunakan satu undang-undang yang sudah ada, gitu ya, untuk memberlakukan suatu perjanjian internasional. Ya. Jadi kalau saya lihat secara hukum internasional, ya, tax treaty ini sebenarnya bukan lex spesialis dari undang-undang pajak domestik, tapi lebih kepada pemberlakuan secara, ya, secara apa? Secara inkorporasi lah, gitu ya, secara inkorporasi, atau pemberlakuan secara hukum lah, gitu ya. Penundukan, bisa juga penundukan, ya, penundukan secara hukum, atau penundukan, inkorporasi lah, apa namanya, penerapan, ya, hukum perjanjian internasional ke dalam hukum domestik. Ya teman-teman, mungkin bingung ini dengarnya, ya. Pak Ardi ini ngomong apa ini? Kira-kira ada yang paham nggak nih? Masalah kedudukan tax treaty dengan undang-undang pajak domestik. Saya kira ini menarik, ya. Teman-teman nanti bisa bikin jurnalnya kalau mau, ya, misalnya bagaimana ketika tax treaty itu bertentangan, ya, atau memiliki pengaturan yang berbeda dengan hukum pajak domestik, gitu ya. Itu kan harus menjadi menarik juga, gitu ya. Pengaturan yang sifatnya tidak masih bersifat tidak jelas, gitu ya, tidak jelas, ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, teman-teman, ya, menarik. Jadi hukum pajak internasional ini teman-teman bisa lihat sekarang sudah berkembang, ya, tidak hanya tadi masalah pajak penghasilan, ya, tapi juga berkembang di sini juga termasuk di dalamnya masalah traktat-traktat, ya. Jadi sekarang traktat-traktat ataupun perjanjian perpajakan itu berkembang tidak hanya masalah double taxation, tapi juga sekarang sudah jauh lebih berkembang masalah kerjasama penagihan pemajakan, misalnya, ya, masalah kerjasama penagihan pemajakan. Termasuk juga yang sekarang sudah berjalan yang namanya pertukaran informasi perpajakan atau, ya, OI, ya, exchange of information, ya, EOI, ya, exchange of information, ya, Isma, ya. Jadi itu teman-teman perjanjian perpajakan, jadi luas sekali, ya, kalau teman-teman bapak-bapak semua mau bahas, ya. Ya, siapa jadi, Pak mau tanya, boleh? Boleh. Dengan Risma, Pak. Ya. Mengenai kembali ke PPH tadi, Pak. Kalau misalnya kita lihat dia kan undang-undang di PPH pasal 17 itu. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan profesi, contoh dokter deh, Pak. Kan dia kena PPH, PKP, kemudian nanti maksimumnya itu kan sesuai dengan 5%, 10% atau dan seterusnya sampai 35%. Nah, yang mau saya tanya, Pak, mengenai misalnya honorarium dia, kemudian dia sebagai ahli di bidang kedokteran, kemudian dia ada komisi, kemudian ada dia buka praktek gitu. Itu pasal mana ya, Pak? Karena kalau saya dengar dari teman saya dokter, dia kena 50% di berkesinambungan, misalnya jasa dokter, kemudian honorariumnya dia 50% juga gitu. Kemudian ada lagi the rest-nya itu kalau dia buka praktek di dalam rumah gitu. Hal ini, Pak, bisa dilihat di pasal di undang-undang perpajakan di pasal berapa ya, Pak? Makasih. Itu nanti kena yang namanya norma, ya, Bu, ya, norma perhitungan
penghasilan neto gitu ya, norma penghasilan tetap pasalnya sih pasal 17 ya, tarifnya kan di pasal 17. Cuma untuk mencari penghasilan netonya itu ya, karena untuk profesi ya, profesional termasuk diantaranya dokter yang tidak menyelenggarakan pembukuan, dia menggunakan norma. Makanya tadi langsung aja dari netnya, norma itu pasal berapa ya Pak ya? Pak Edward pasti tahu nih. Norma itu pasal 28 ya Pak Edward ya. Pasal 28 Undang-Undang KUP. Kita masuk di pasal 28 dulu. Tentang norma ya. Jadi bisa dilihat di pasal 28 ya Ibu ya. Intinya apa? Intinya tadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan ya. Kalau dia sudah punya pembukuan ya. Tapi kalau untuk orang pribadi memang tidak wajib ya, tidak wajib pembukuan. Dia bisa cukup dengan mencatatkan omsetnya aja. Nanti dari omset itu dilihat norma-norma itu rumus ya. Itu nanti dikeluarkan oleh Keuangan untuk tiap jenis profesi ya. Bahkan juga untuk zona ataupun wilayah yang berbeda-beda ya. Kalau untuk Jakarta sebagai ibu kota nanti beda persentasenya ya, bisa 50% bisa. Tapi saya belum cek, nanti cek, saya kira bisa di googling lah itu ya Bu Risma ya. Siap Pak. Berapa persentasenya? Makanya kalau dokter termasuk juga lawyer itu memang kena 50%. Jadi dianggap penghasilan netonya 50% dari penghasilan bruto, dan itu nanti akan dikalikan dengan tarif PPh di pasal 17% secara berjenjang ya. Kalau dia total netonya kena 5 miliar ya setahun ya, nah, dia bisa kena yang tarif 35%. Ya Bu Risma ya. Terima kasih banyak Pak. 28 itu. Lanjut ya. Perjanjian antar negara tadi ya, saya katakan luas sebenarnya, tidak hanya tekniti, tapi juga di sini menyangkut juga perjanjian bilateral ya. Tekniti sendiri bilateral ya, tapi di ranah hukum pajak internasional sekarang tidak hanya tekniti, ada juga perjanjian yang bersifat multilateral ya, misalnya di GATT ini ya, General Agreement on Tariff and Trade ya. Saya memang tidak membahas tentang pajak ya, lebih kepada tarif biaya masuk, termasuk juga tentang investasi, termasuk juga tentang haki ya. Haki itu hak kekayaan intelektual ya. Dan sekarang juga tadi yang saya sampaikan ada yang namanya perjanjian perpajakan dalam bentuk penagihan bersama ya, dan juga yang disebut dengan pertukaran informasi pajak. Ini luas sekarang ya, untuk update terus pajak internasional. Nah ini yang sangat penting sekali ya, yaitu ada 4 ya, asas yang memberikan kewenangan kepada negara ya, dalam hal ini tentunya pajak, administrasi pajak, otoritas pajak untuk mengenakan pajak terhadap ya warga negara, terhadap subjek pajak ya. Yang pertama asas domisili, ini yang kita terapkan terhadap ya tax resident ataupun istilahnya wajib pajak dalam negeri ya. Bahasa lainnya tax resident ya, tax resident. Yaitu yang berdomisili ya. Kalau di Undang-Undang PPh itu yang bertinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam atau untuk orang pribadi ya, atau untuk badan yang didirikan di Indonesia ya. Tapi ternyata di negara lain asas domisilinya berbeda gitu ya. Ada yang lebih singkat, tidak harus 6 bulan ya, cukup misalnya dengan 90 hari ya, atau bahkan ya 60 hari saja dia berdomisili di suatu negara, dia dianggap sebagai tax resident suatu negara. Nah, ini kan bahaya ya. Ketika dia ada tinggal di suatu negara, dia dianggap tax resident di negara tersebut, padahal di negara asalnya dia masih juga dianggap sebagai tax resident ya, sehingga inilah yang disebut dengan double taxation. Akhirnya ada sengketa pemajakan ya, ada sengketa pemajakan antara dua negara, negara tempat dia berasal dan juga negara tempat dia sekarang berada di negara tersebut ya. Dan ini harus diatasi dengan apa? Dengan tax treaty ya, dengan tax treaty. Kemudian asas sumber ya, asas sumber ini
ya untuk memajaki sebenarnya ya tujuannya adalah siap Pak Edward ya. Oh bukan itu. Asas Pak Peter, Pak. Oh Pak Peter loh, siap. Iya, terkait yang tadi, terkait subjek pajak luar negeri. Untuk ekspatriat itu kan sebenarnya, saya nggak tahu dari sisi perpajakan apa DJP-nya seperti apa. Jarang, Pak, yang mereka menerapkan ekspatriat dengan PPh 21, kalaupun subjek mereka lebih suka dengan semua, ya. Mereka ke PPh 23-nya, Pak. Terkait dengan mereka bayar ke artinya ke afiliasi yang di luar negeri, ya terkait dengan nggak perlu repot menyampaikan bahwa itu adalah penghasilannya si ekspatriat, Pak, gitu loh. Nah ini saya nggak tahu apakah DJP concern terkait itu dan melakukan semacam sosialisasi lah ya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan ekspatriat tapi tidak mengenakan 21 tetapi lebih kepada manajemen fee sebenarnya sih, Pak. 23, Pak. Langsung ke ininya ya, ke agennya aja ya. Pak. Betul, Pak. Bahkan dari sisi bahkan dari sisi apa namanya tax pricing itu ya, Pak. Mereka lebih suka seperti itu, Pak. Mereka masukin ke dalam HPP itu nggak kelihatan tuh, Pak. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang asing itu dari sisinya rugi, Pak. Mereka padahal ekspatriat banyak, mereka nggak lapor 21, terus mereka dari sisi PPh badan minus, rugi, tapi bisa ekspansi pabrik 1, 2, 3 gitu. Nah, saya nggak tahu nih apakah DJP tutup mata atau enggak nih, Pak. Gitu, Pak. Memang itu ya, kondisi real yang terjadi antara hukum yang dikehendaki jadi mungkin dengan prakteknya ternyata masih harus banyak. Betul, Pak. Harus banyak Jadi apa? Ya. Betul. Jadi apa yang kita pelajari kadang-kadang ketika kita di praktek kok nggak berterima gitu, Pak. Ini mana nih atas domisili nah, katanya mungkin 183 hari udah harus jadi tax resident gitu ya. Betul, Pak, betul. Kan tapi nggak seperti itu kan, Pak, praktek. Nah, maksudnya ada perbandingan yang harus disampaikan, Pak, supaya kita juga ilmunya nggak biasa-biasa gitu, Pak. Thank you, Pak. Betul. Saya kira ini harus menjadi kajian kita bersama ya, teman-teman ya. Jadi memang dengan adanya sekarang tools terbaru ya, seperti misalnya perjanjian change of information, exchange of information ya, AOI. Jadi harusnya ini sudah lebih bisa diminimalisir, termasuk juga penagihan bersama. Jadi ekspatriat itu ya ketika dia ditetapkan pajaknya secara jabatan misalnya, karena dia harusnya sudah ya bisa masuk ke dalam sistem pajak Indonesia dengan kondisi tadi itu ya, misalnya sudah memenuhi unsur subjek pajak ya dalam negeri, ya, harusnya memang bisa ditindaklanjuti ya, terutama tentunya oleh DJP ya, misalnya dengan ya bentukan NPWP secara jabatan. Tapi lagi-lagi kan hukum itu juga tidak tidak murni ya, artinya ada kondisi-kondisi di luar hukum, misalnya sosiologis, kadang-kadang ya permasalahan ketegangan politik juga ya, kadang-kadang warga negara asing kan bukan orang sembarangan juga ya, Pak Peter ya. Nah itu dia. Nah secara kan kalau menurut saya gini, Pak, menurut saya kan ini pajak internasional juga kan stopnya daripada transfer pricing ya, kalau menurut saya ya. Di mana kan sebenarnya tadi skop dari sisi yang tadi ekspatriat subjek pajak luar negeri pun sebenarnya kalau mau ditelah itu adalah bagian dari transfer pricing gitu loh. Nah tapi secara hukum sendiri, secara tegas kan negara sebenarnya tidak terlalu hadir dalam transfer pricing itu, karena mungkin ketika itu memang benar-benar diterapkan bahwa akan ada sanksi transfer pricing tersebut, ya investasi akan pada kabur semua ya, Pak ya. Nah, artinya kalau secara praktek kan kita kan punya formulir gitu, Pak ya, formulir transfer pricing, artinya kalau bagi saya sih dipidok, Pak, transfer pricing dokumen itu kan banyakkan narasi doang tuh, Pak, deskripsinya Pak, ini dari A ke B, C ke D gitu ya, Pak ya, terus pakai data dari mana ngambil ya, Pak ya. Nah, artinya kan sebenarnya kurang lebih sebagai formalitas, artinya melegalisasikan
melegalisasikan nih Pak, ini saya nggak tahu nih dari sisi Bapak sebagai ASN Kementerian Keuangan juga agak keras artinya melegalisasikan fraud dalam pajak gitu sih Pak. Ya memang apa tadi ada kondisi yang tidak ideal gitu ya. Saya kira memang harus kita sampaikan terus ya. Minimal kita sebagai akademisi ya nanti kita buatkan kajiannya ya. Saya sangat tertarik sekali tentunya itu ya dengan bagaimana pemajakan ya terhadap pajak internasional ini juga masih saya lihat memang potensinya juga harusnya besar ya Pak Peter ya, termasuk juga tadi masalah transfer pricing juga ya. Bahkan kalau kita lihat di pengadilan pajak itu termasuk jenis sengketa yang cukup booming sekarang ya, dan memang banyak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak juga banyak mengalami kesulitan ya dalam pembuktiannya ya. Bisa saja ditetapkan dengan bentuk SKP ya, koreksi ya harga transfernya ke harga transfer yang sesuai dengan harga normal ataupun harga wajar gitu ya misalnya ya, sehingga menghasilkan nanti PPh yang lebih besar. Tapi ketika nanti pembuktian di pengadilan ya, wajib pajak biasanya memang sudah mempersiapkan ya tipidok tadi ya yang lebih bisa meyakinkan hakim. Itu juga satu fakta ya Pak Peter ya, memang asumsi kita di di lapangan gitu ya, ketika nanti di pengadilan itu memang menjadi PR berat ya buat administrasi pajak ya untuk membuktikannya secara hukum ya gitu ya Pak Peter ya. Makanya persentasenya ya masih sulit itu saya lihat untuk transfer pricing ya pembuktiannya di pengadilan ya. Beberapa memang bahkan sudah yang lebih banyak justru yang dipidana ya. Saya kira memang harusnya pendekatannya ya ke pemidanaan yang lebih tepat ya, artinya dicari benar-benar unsur-unsur pidananya daripada sekedar mengkoreksi dengan SKP kemudian ya mentah di pengadilan pajak ya. Lebih baik ya dicari sampai benar-benar unsur-unsur bukti-bukti ya, penggelapannya itu ketemu ya, seperti misalnya kasusnya Asian Agri ya. Nah itu kan mantap ya, bisa sampai di digulung itu perusahaannya sampai juga masuk ke ya pidananya ya, jumlahnya juga besar ya. Nah, idealnya saya kira sih seperti itu ya. Tapi memang butuh effort ya, butuh effort. Meskipun kalau kita lihat kasusnya Asian Agri kan bisa terungkap metode transfer pricing itu karena ada salah satu ya pelakunya yang ya sakit hati gitu ya, kurang dapat betul. Kemudian dia koar-koar ke ya penyidik betul, ya. Nah, kalau nggak gitu mungkin susah juga ya kan, itu benar-benar tertutup gitu ya. Direkayasa. Maksud saya gini Pak, apakah memang nggak dimungkinkan terkait dengan perundangannya mengacu kepada transfer pricing itu sebagai tindak pidana kan, karena itu bicaranya Pak Peter. Betul. Nah artinya secara legalitas diundang-undangkan Pak, karena kalau saya melihat juga perundang-undangan kita, undang-undang cipta kerja itu juga Omnibus Law dari sisi perpajakannya itu ya dari sisi investasi juga mendukung terkait dengan yang penting ya ada tipidok disampaikan gitu loh Pak, dan itu bisa argumentasi karena bicaranya tipidok itu kan Bapak nggak 1 tambah 1 sama dengan 2 itu Pak, tipidok itu Pak. Argumentasi data ada whole black-nya di situ loh Pak, gitu Pak. Betul Pak. Nah maksud saya dengan Omnibus Law yang sudah ada juga kurang lebih kalau menurut pengamatan saya ya mendukung terkait dengan transfer pricing. Selama lu fine-fine aja, fair-fair aja, nggak terlalu hitung-hitungan investasi lu berapa, terus yang bla 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 yang di ini itu ya wajar-wajar aja gitu loh Pak. Karena bicaranya bagaimana menarik investasi besar-besar di Indonesia, padahal itu sendiri transfer pricing adalah meminimalis biaya investasi di Indonesia sendiri gitu loh Pak. Itu sih Pak. Nah, kemungkinan apakah memang itu akan adanya perundangan lebih tegas terkait transfer pricing, karena transfer pricing ini menurut saya hanya wacana yang menarik di permukaan aja untuk dibahas sih Pak, tapi sama kejadiannya akan seperti itu aja gitu Pak. Ya, saya kira ini suatu dinamika lah ya memang sekarang
arahnya ke arah tadi pro kepada investasi, ya artinya memang dijaga benar-benar jangan sampai pajak ini tadi mengarah ya kepada pemajakan yang bersifat eksesif, ya memang arahnya ke arah sana Pak Bianto, saya lihat gitu ya. Dan ini memang dinamis ya, saya kira dinamis. Tapi kalau kita dari segi hukum ya tetap kita sampaikan normatif ya, normatif yang ada di pasal-pasalnya gitu ya, karena ya tentunya ya hal-hal yang ada di pasal-pasal itu bukan hanya sekedar teori-teori belaka, karena one day ya suatu saat ya kita sebagai misalnya wajib pajak atau sebagai konsultan pajak ya bisa saja benar-benar terkena pasal-pasal itu, seperti misalnya pasal 39 ya, pasal 39A ya, itu kan bicara tentang ya perbuatan-perbuatan yang tadi itu ya, yang menurunkan harga ya, memaaf harga ya, memindah-mindahkan aset, itu sudah masuk ke situ ya. Walaupun banyak secara masif ya, mungkin kita melihat gitu ya, masih ada yang tidak tercapture ya di dalam penegakan itu. Tapi minimal secara normatif kita sampaikan gitu ya, sebagai kuasa hukum ya, sebagai konsultan ya, ataupun sebagai akademisi gitu ya Pak Peter ya. Baik, saya kira itu ya, luar biasa. Siap. Pak Peter Yanto pengetahuannya ya, dan juga dari Pak Edward juga ya. Tetapi teman-teman yang masih baru tentunya masih bertanya-tanya ini apa itu asas kebangsaan ya. Jadi perlu tahu juga ada ya metode sistem pemajakan yang menggunakan asas kebangsaan. Artinya yang dikenakan pajak ya, artinya yang masuk ke dalam sistem tax resident mereka ya, ini berdasarkan kebangsaan atau kewarganegaraan. Ini tidak banyak ya Pak Peter ya, mungkin negara-negara yang Amerika ya, Kanada ya, ternyata Filipina juga ya menggunakan juga berbasis kewarganegaraan. Tapi ini akibatnya tentunya nanti kalau warga negaranya tersebut ya berada di domisili negara lain ya, atau berada di teritorial negara lain ya, tentunya akan menimbulkan ya sengketa konflik pemajakan ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian asas teritorial ini yang tadi saya katakan merupakan asas yang paling awal sekali sebelum ada asas-asas yang lain, di mana di dalam asas teritorial inilah ya segala aktivitas ekonomi ya yang melibatkan ya subjek pajak ya, baik dalam maupun luar negeri, harus tunduk kepada peraturan undang-undangan di negara pajak berlaku. Dan ini 4 asas yang dapat terjadi ya, sehingga menimbulkan yang namanya pajak berganda atau double taxation ya teman-teman ya. Jadi saya katakan double taxation itu ada 2, dalam arti luas dan dalam arti sempit ya. Kalau yang biasa kita katakan tadi ya, kita dipajak berkali-kali ya, mungkin itu maksudnya adalah double taxation dalam arti luas ya, bisa-bisa saja ya. Dan itu memang harus diantisipasi, harus dijadikan hak, dan itu bermasalah juga gitu ya. Karena jangan sampai pajak itu namanya aja beda, tapi sebenarnya dia juga gitu ya. Ya. Namanya ada cukai gitu ya, ada pajak ini, pajak itu. Padahal sama aja gitu ya. Ini kan pajak atas konsumen juga misalnya ya. Itu konsumen dikenakan berkali-kali. Nah, bisa aja gitu menjadi bagian dari bahasan kita gitu ya. Gitu ya kan teman-teman ya. Karena kan kadang-kadang negara sangat kreatif sekali gitu ya, membuat sumber-sumber penerimaan ya. Namanya diganti-ganti gitu ya. Ada cukai ya, ada pajak rokok gitu ya, ada pajak apalagi gitu ya, sehingga kita merasa oh ini kok sebenarnya objeknya sama ya, pemungutnya juga sama gitu ya, ini harusnya tidak perlu. Nah, itu bisa kita menjadikan sebuah bahasan bahwa ini merupakan double taxation dalam pengertian yang luas gitu ya teman-teman ya. Tapi dalam arti sempit ya, khusus mengenai hukum pajak internasional ya. Jadi yang dimaksud dengan double taxation itu apabila ya ada satu subjek pajak yang sama ya, objek pajaknya juga sama dan fiskusnya juga sama gitu ya. Dia dipajaki ya lebih dari 1 kali ya. Jadi bicara tentang double taxation juga ada 2, ada yang terjadi secara domestik, ada yang terjadi secara internasional. Yang domestik tadi itu ya, yang kita rasakan adanya
Ya, kok udah dipajaki di daerah gitu ya, dalam bentuk pajak daerah, kok dipajaki lagi dalam bentuk pajak pusat misalnya, padahal yang dipajaki objeknya sama gitu ya, misalnya barang dagangan gitu ya, subjeknya juga sama ya, WP-nya sama. Nah, ini bisa menimbulkan double taxation secara domestik. Dan yang kita bahas adalah double taxation secara internasional tadi, yaitu adanya 2 kali pemajakan karena adanya perselisihan asas pemungutan pajak, biasanya antara asas domisili ini ya, karena ada 2 negara mengklaim tax resident yang sama, mengklaim tax resident atas 1 orang ataupun 1 badan yang sama gitu ya. Ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam international double taxation ini syarat-syaratnya dipungut oleh 2 negara atau lebih ya, beberapa negara, subjek pajaknya sama, ya, misalnya tadi Mr. Putin, ya warga negara Rusia, ya, atau suatu badan, ya, misalnya Google, ya, atau Amazon, gitu ya, objek pajaknya juga sama, ya, pajak penghasilan. Ya. Kalau bicara PPN, itu sudah beda lagi, ya, sudah beda, ya. Tapi ini khusus pajak penghasilan. Ya. Kemudian masa dan tahun pajaknya juga sama, jenis pajak. Objek pajaknya sama, tadi objek itu maksudnya penghasilan ya, penghasilan. Jenis pajaknya PPH. Ya, teman-teman ya. Bagaimana bisa terjadi tadi ya adanya domisili yang rangkap atau kewarganegaraan yang rangkap ya, atau dikenakan dengan asas yang berbeda, asas sumber dan juga asas domisili atau asas kebangsaan. Adanya konflik ya, teritorial ya, ataupun konflik asas sumber dengan asas teritorial ya. Misalnya tidak jelas ini sumber penghasilannya dari mana gitu ya, masing-masing negara mengklaim ini bersumber dari negaranya. Ini bisa terjadi kalau jasa terkait dengan jasa yang diberikan misalnya secara lintas negara gitu ya. Jasa pelatihan ya, jasa pelatihan oleh badan yang ada di Cina gitu ya. Pelatihannya diselenggarakan di beberapa negara gitu ya, ada di Singapura ya, ada di Malaysia ya, ada di Indonesia ya. Masing-masing negara mengklaim ini sumbernya dari negara saya. Akhirnya masing-masing memotong pajak ya, 20%, 20%, habis dong ya penghasilannya yang misalnya dapat uang ya, taruhlah 100 juta ya, di sana diklaim 20% ya, di Malaysia ya, di Singapura diklaim 20%, di Indonesia 20% ya, di Cina juga kena juga misalnya ya 20% ya, habis ya. Jadi orang tidak mau lagi berbisnis kalau gitu ya, habis dipajaki di mana-mana. Ya teman-teman, contoh ekstrim dari double taxation karena adanya konflik of source rule, ya, konflik sumber. Bagaimana cara menghindarinya? Bisa dengan unilateral, artinya secara sepihak. Misalnya Indonesia dengan undang-undang PPh-nya sudah secara unilateral, secara mandiri, secara sepihak sadar bahwa adanya pajak berganda ini bisa merugikan investasi dan juga merugikan wajib pajak. Makanya diterapkan yang namanya pasal 24 ya. Ini ada di Undang-Undang PPh. Pasal berapa? Pasal 24. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri ya, atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Jadi dengan menggunakan fasilitas pengkreditan pajak luar negeri PPh pasal 24. Tapi ada batasnya ya, ada batas. Besarnya kredit pajak ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri ya, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Jadi ada batasnya ya. Ada batasnya, tidak full. Tidak full. Tuh, Pak Yanto lah yang tahu. Secara ini aja saya sampaikan secara pengetahuan dasar aja. Saya bukan konsultan pajak. Tujuan penghindaran pajak berganda tadi ya. Tujuannya penghindaran pajak berganda ini untuk keadilan ya, agar wajib pajak ya dalam negeri bisa melakukan kegiatan usaha di luar negeri tanpa khawatir ya dikenakan pajak yang berganda ya. Investasi juga menjadi lebih meningkat tadi ya. Kalau udah bicara investasi ya akhirnya memang tadi ya ada trade off lah ya, ada trade off tadi
karena mempertimbangkan tadi unsur-unsur lain selain penerimaan negara, ya, tenaga kerjaan, ya, terutama ya, juga unsur politik gitu ya. Kemudian juga berdasarkan pada asas hukum internasional, ya, adanya kebiasaan ya, saling hormat menghormati ya di antara sesama negara-negara termasuk di bidang pajak. Ya. Artinya jangan semena-mena ya, karena satu subjek pajak luar negeri dia juga sebenarnya mewakili negaranya. Jika dia diperlakukan secara semena-mena di Indonesia, ya dipajaki sampai ya nggak jelas gitu ya, tentunya ini akan membawa tadi ketegangan politik ya, ketegangan politik. Makanya nanti ada yang namanya tax treaty ya teman-teman. Tax treaty inilah yang menjadi jawaban atas konflik pemajakan tersebut ya, dilakukan secara bilateral dua negara ya. Tapi ternyata walaupun sudah ada tax treaty masih ada konflik ketika tax treaty tersebut tidak jelas ya di dalam mendefinisikan suatu subjek ataupun objek pajak. Misalnya untuk mencari ya, menemukan ya kewarganegaraan ataupun tax resident dari suatu badan ini ya menimbulkan sengketa. Masing-masing negara masih bersikukuh. Bagaimana cara menanggulanginya? Maka harus dilihat di tax treaty. Biasanya ada yang namanya resident tiebreaker, ya, bagaimana menentukan ya kewarganegaraan pajak atas orang yang sulit. Ya, kenapa? Kok bisa sulit? Karena orang ini biasanya nggak jelas ya, tempat tinggalnya banyak, ya, kewarganegaraannya juga nggak jelas, paspornya banyak gitu ya. Karena ada beberapa negara yang memang mengizinkan dual resident, dua kewarganegaraan ya, bahkan lebih ya. Dia bisa punya aset di mana-mana, dia punya paspor di mana-mana, dia punya kebiasaan berdiam diri di mana-mana ya. Akhirnya tidak ketemu juga ini yang mana ini dia, siapa yang berhak memajaki. Inilah digunakan yang namanya resident tiebreaker rule. Ada sekuennya ya, urutan-urutannya ya, itu tergantung diperjanjikan di mana di tax treaty. Masih juga tidak tercapai, maka digunakan yang namanya mutual agreement procedure ya, atau MAP yang sekarang sudah dilegalkan, bukan dilegalkan istilahnya, sudah dituangkan lah ya, dituangkan di dalam Undang-Undang HPP pasal 27C ya, menambah pasal baru di Undang-Undang KUP yang memberlakukan keputusan mutual agreement procedure atau keputusan persetujuan bersama ya negara antar negara dan juga wajib pajak dua negara di dalam tax treaty ini sebagai putusan final, bahkan bisa ya menganulir, dia bisa merevisi ya. Jadi kalau sudah ada putusan pengadilan, walaupun sudah ada putusan pengadilan yang menetapkan misalnya suatu sengketa ya terkait dengan pajak internasional, misalnya sengketa PPH 26 ya, yang sudah diputus oleh hakim ya, bahwa misalnya Mr. Putin tadi harus memang kena PPH pasal 26 karena Mr. Putin ini ya tidak merupakan warga negara yang ada di dalam tax treaty ya. Tapi ternyata hasil dari MAP berbeda, maka Direktorat Jenderal Pajak ya dalam hal ini menerbitkan yang namanya surat keputusan atas mutual agreement procedure atau MAP yang bisa menagih lagi kalau itu ada pajak yang kurang dibayar, atau sebaliknya harus mengembalikan lagi pajak yang sudah terlanjur dibayar. Wow ya, jadi ini memang memberikan keadilan yang memberikan keadilan yang jelas ya, dan juga kepastian ya kepada orang asing, kepada pemajakan internasional ya, bahwa ada prosedur MAP yang diberlakukan di Undang-Undang HPP, yaitu pasal 27C ya, sebagai revisi dari Undang-Undang HPP. Ya teman-teman, ini prosedurnya MAP ya. Jadi teman-teman kalau dipajaki secara double taxation padahal sudah ada tax treaty ya, teman-teman bisa menempuh MAP ya, merupakan alternatif sengketa bagi wajib pajak ya. Tentunya masih juga bisa melalui mekanisme upaya hukum biasa yang ada di keberatan banding
ya, tapi juga ini masih bisa juga menempuh yang namanya MAP. Jadi bisa berjalan beriringan. Kalau dulu sebelum ada undang-undang HPP ya, MAP ini kalau sudah ada MAP, kalau sudah ada proses pengadilan maka MAP dihentikan. Sekarang tidak ya, Pak Rianto ya, Pak Edward ya, dengan undang-undang HPP yang baru, MAP jalan, pengadilan juga jalan. Nanti mana yang duluan, gitu ya? Mana yang duluan ya? Kalau MAP-nya belum keluar, tapi pengadilan sudah ada, ya sudah, ya bisa nanti Direktur Jenderal melanjutkan MAP, bisa juga menghentikan ya, bisa juga menghentikan, tergantung nanti dari proses persetujuan bersama dengan negara mitra P3P. Intinya itu ya teman-teman ya. Nanti bisa dimintakan refund, kembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ya kalau sudah ada putusan MAP. Ya, saya kira itu untuk pajak internasional, intinya itu teman-teman bisa nanti simak lagi di YouTube ya kalau masih ingin menyimak yang belum jelas. Sudah hampir jam 1, alhamdulillah 2 SKS ya. Mungkin besok-besok saya dari rumah aja tadi ini. Pak Beni gimana nih kabarnya nih? Di mana nih Pak Beni nih? Sibuk tanya nih. Bu Endah. Saya pertemuan keberapa nih? Ketiga ya. Baik, berarti masih 4 Pak. Ya. Siap-siap aja. Pak, kalau menyimak izin Pak, saya ini lagi mencerna apa yang Bapak bilang tadi. Mungkin saya beda sama Pak Peter, Pak Edward yang menjadi. Kalau Pak Peter dan Edward itu ibarat mengajari ikan berenang itu, Bu. Jadi kalau misalkan orang asing atau kita bekerja di luar itu, Pak, kan mereka pasti udah kena pajak penghasilan juga tuh, Pak. Betul. Nah, terus kalau kita sebagai warga negaranya, kalau dengan asas kebangsaannya, apa kita juga harus berbayar juga Pak di sini? Kalau jadi sebagai tax resident Indonesia ya masih statusnya harus lihat dulu Bu, tax resident mana nih? Maksudnya NPWP-nya, ya, tapi memang. Ya kalau NPWP-nya masih di sini gimana? Masih di sini ya. Kalau masih di sini bisa tadi pakai pasal 24. Jadi apa yang sudah dibayarkan di luar negeri pajaknya ataupun sudah dipotong di luar negeri ya, itu nanti dijadikan sebagai pengurang, istilahnya pengkredit ya, istilahnya kredit pajak kalau orang pajak bilangnya ya Bu Endah ya. Nanti dikumpulin aja itu, jangan hilang bukti potongnya. Nah, nanti ketika bikin SPT di akhir tahun ya, bulan Maret ya, atau bulan Februari, nah itu dimasukkan di kolom di lampiran kredit pajak ya, lampiran berapa itu A atau B saya lupa ya. Itu ya Bu. Itu pasal 24 apa? Undang-undang PPH. Oh, undang-undang PPH. Ya, cari aja. Undang-undang PPH pasal 24. Itu secara ini gitu ya Bu ya, secara teori ya. Tapi prakteknya bagaimana cara mengurangkannya saya juga nggak ngerti ya. Hubungi aja Pak Dianto ini ya. Atau Pak. Iya, saya tanya sama Pak Edward Sitorus saja Pak. Bagaimana cara bikinnya? Saya juga belum pernah. Makasih Pak. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, screen dulu. Apa namanya? Screenshot. Lukman. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan nanti saja di YouTube ya. Susah ya, mungkin untuk beberapa teman untuk mengikutinya ya, tapi kalau sering-sering didengar ya, tidak hanya dengar dari saya tapi juga dari yang lain ya. Ini pajak sekarang ilmunya banyak sekali ya, teman-teman bisa juga lihat di ya Dani Darussalam Tax Center itu saya belajar dari sana. Bisa juga lihat dari apa tuh Pak Bambang, cari aja ya Bambang Budi Priyono kalau saya ya. Priyono itu bagus sekali. Ya, dia suka ngasih ceramah pajak juga ya. Kita bisa belajar sama-sama di sana. Ya, saya kira dari banyak sumber lah ya teman-teman ya. Intinya ini hanya saya memberikan ini aja, memberikan informasi awal saja. Tentunya teman-teman bisa tergambar wah betapa luasnya hukum pajak. Jadi tidak cukup kalau hanya 2 semester dan pertemuan ya. Bahkan pajak ini harusnya jadi satu bidang
bidang studi sendiri ya, bidang studi perpajakan ada yang S1 ya. Kalau di administrasi di Fakultas Ilmu Administrasi ya, perpajakan pajak ya, bayangkan belajar pajak aja ya, kita cuma 2 semester. Tapi teman-teman bisa juga lanjut nanti di brevet ya. Brevet itu bagus sekali. Ada brevet A, brevet B, brevet C ya, tapi memang perlu biaya dan waktu ya. Tapi itu investasi saya kira ya. Jangan kita lihat biayanya, tapi harus dilihat dari manfaat. Ya, terima kasih ya teman-teman. Mohon izin sampai jumpa minggu depan. Have a nice weekend. Nanti di YouTube-nya bisa ditanya lagi kalau yang kurang jelas ya. Saya kira itu ya, untuk tugas ya belum ada tugasnya ya, nonton YouTube aja dulu ya. Tugasnya nyusun SSP aja Pak. SSP pribadi. Udah lewat ini ya. SPT ya. SPT ya. Baik, terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Karena pajak nih Pak. Pakai Pak. Kenapa Teh? Enggak, itu Pak Beni pakai batik di undangan ya, biasa kan enggak. Iya, kan weekend sekali-sekali